Hi guys, welcome back again to Putri Asma channel. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku makasih banyak sama teman-teman yang udah respon dan yang kayak seneng banget aku buat konten ini gitu kan. Selagi saya tuh bukan siapa-siapa guys, saya tuh bukan youtuber, saya bukan artis, saya bukan siapa, saya hanya seorang pelajar yang sok-sok punya YouTube. Itu lebih merendah untuk meroket teman-teman. Sekisaran 25 orang yang lebih yang ngirimin DM cerita horor-horornya mereka itu. Cuman but me, I just choose around about 14 people. Karena mohon maaf ya, itu cerita panjang-panjang sekali. Aku ingat memory card aku tuh takutnya never enough, can't get enough. So I just choose 14 people. So yang bakal Oke deh, langsung aja kita go to the first DM. Gini ceritanya, agak merinding juga sih ceritakannya. Oke. Aku pas mau pergi ngaji dan mau siap-siap gitu untuk pergi, kakak kandung aku manggil aku dari kamar. Woi, iya kak, tolong cariin kakak sisir deh. Dan aku pun mulai mencarinya. Oh siap. Kayak di novel, siap. Tiba-tiba pas aku mau ke kamar kakakku, di dapur itu ada kuntilanak. Aku sih masih nggak percaya gitu. Malah aku ngomong sama si hantu karena aku kira itu kakak gua, cu. Persis kali mirip sama kakakku. Bilang sama hantunya, "Kak, udah dapat sisirnya?" "Oh, siap." Di hantu tuh nggak ada respon sama sekali. Herannya kenapa kakakku rambutnya panjang kali kayak Rapunzel. Sejak kapan bisa sepanjang itu dan secepat itu? Terus kakakku dari dalam manggil aku, "Dek, kakak di kamar loh dari tadi. Kenapa lo tidak teriak?" Kakak di kamar. Lah, jadi yang di dapur tadi siapa? Ceritanya lagi di kelas dan jam kosong. Lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ngumpul kayak biasa, ngegibah atau nge-WA dan lain-lain. Nah, habis asik-asik gitu, tiba-tiba kelas hening karena ada temanku masuk lari-lari gitu. Iya, aku tanyain lah ya kan, kenapa? Karena ngos-ngosan dia diam dulu sebentar. Pas agak tenang, dia ngomong, "Wah, Capsek OTW kesini woi." Pas dia bilang gitu, sekelas langsung ngeri dan mulai tenang. Ngeri kan ya? Ngeri banget. Ya, wah Capseknya adalah syaiton. Pas nenek meninggal, kemana-mana serasa diikutin sama nenek terus. Apalagi aku ngerasa sekelilingku kayak bau bunga yang di kuburan itu. Pokoknya selama sebulan ngerasa kayak gitu deh. Hah? Serius lu? Jadi aku tuh kan mau hidupin lampu di balkon rumahku. Aduh gimana sih bahasanya gitu deh pokoknya. Aku tuh nggak pernah digangguin kecuali yang ini. Terus tuh aku naik tangga rumahku ini di lantai 2. Pas aku mau hidupin lampu, tiba-tiba vas bunga yang ada di atas meja balkonku nih jatuh. Di situ posisinya nggak ada angin, nggak ada hujan, dan vas bunganya ini berat. Gak plastik yang gampang jatuh, tapi kayak sejenis marmer gitu. Marmer. Ya udah, jatuh kuat gitu. Sebelum aku naik lantai 2, aku jerit atau teriak-teriak gitu. Dan posisinya rumahku ini sebelah kanan kiri banyak pohon dan banyak banget yang punya kelebihan bisa lihat astral gitu. Katanya rumahku rame kali. Wow, rame banget ya, kirain tamu, rupanya setan. Aduh. Jadi kan di Depok aku ini tanahnya terkenal angker. Jadi banyak cerita. Aku ceritain satu-satu. Jadi sabar ya. Oke, siapin Allah ma'asabirin. Oke, siap. 1. Asrama aku itu dulu kandang kambing. Direnovasi jadi asrama. Warga sekitar ngebilangin kalau sering ada penampakan yang kami masih alami sekarang.
angkatan 1, aku yang ke-6. Ceritain kalau dia sama kelompok temennya 10 orang iseng mau ngepet, lebih ngepet dong. Ritual orang Sunda. Oh, ngepet. Jadilah malam itu mereka ngehidupin lilin jam 1 ngelingkar. Malamnya nggak jadi apa-apa. Paginya salah satu temannya tiba-tiba main jalangkung. Lah elah, ini nggak ada kerjaan, ngapain juga main jalangkung? Main Uno aja udah keren banget gitu loh, yang jalangkung. Main terus dari pagi. Siap. Dipanggil nggak ngudeng. Sekolah nggak, dipanggil ustadz juga nggak ngaruh. Sampai akhirnya azan maghrib. Dia main jalangkung terus dari pagi, sendirian di teras. La ilaha illallah, ini orang kenapa main sendiri? Dia kayak dilempar dari posisi duduknya itu, muntah-muntah. Panggil Ustadz Rukiah, bisa dia balik normal. Tapi malamnya kan di asrama dia dulu pakai karpet, ada vacuum cleaner, tengah malam hidup. Oh, vacuum cleaner tengah malam hidup. Semuanya bangunin, ngirain ada yang ngeprank. Tapi pas dilihat ada yang aneh. Kan di asrama kami itu luas, ada sebuah lapangan kecil di asrama. Nah, di tengah-tengah tempat losing itu ada vakumnya. Kabelnya nggak kecolok. Semuanya panik. Ya iyalah, kalau gua ke situ juga gua panik. Hidupin lampu. Semuanya berpikiran, aduh, tengah malam gak ada ustadz, depan belakang kanan kiri kebun, depan asrama ada pohon beringin. La ilaha illallah. Di situ semuanya ada, sumpah aku merinding. Di situ semuanya nggak bisa tidur sampai subuh. Selama itu vakumnya nyala terus. Demen banget tuh setan main vacuum cleaner. Nah, pas ustadznya datang, akhirnya semuanya lega gara-gara semuanya kejadian aneh hilang. Itu apa yang mereka kira. Pas siangnya, si kakak kelas ini ketemu sama ustadznya, mau bilang makasih. Tapi ustadznya bingung, soalnya dia baru balik. Di situ dia panik. The end. Cerita lu mantul, gue suka. Ceritanya pas SD dulu, aku ada di tempat les, terus di koridor ada ruangan tengah terang, dan ada makhluk hitam kayak bayangan lagi berdiri gitu. Abis itu aku lari-lari. Ya udah, kejar-kejaran aja mas setannya, nggak apa-apa kok, cakep itu mah, keren banget lu, ya ampun, udah gitu doang. Oke, gitu aja. Dulu pas ultah, aku lupa tahun berapa, pokoknya aku ingat kali, aku pas SMP lah. Terus sahabat-sahabatku main ke rumahku, mama papa aku nggak ada pula, ya kan. Terus kan hujan deras pula, padahal masih sore. Jadi kami nyalain TV lah, nyanyi dia gitu. Ya Allah, nyanyiin dia pada lah. Tiba-tiba kawan aku dengar bunyi langkah kaki di luar. Awalnya kami nggak dengar. Oke. Pas kami matiin TV, kedengeran kali. Aku beranikan diri lah, aku tengok di luar gak ada orang. Pakai logika lah, gak mungkin pas hujan ada langkah kaki, ya juga. Terus pas kami lanjut, makin kedengaran. Takutlah kami, ya kan. Rumahku kan tangga ke lantai 2 tuh di samping ruang keluarga tempat kami nonton. Adalah suara langkah kaki. Di lantai 2 pun ada kayak suara langkah kaki. Langkah kaki aja semuanya. Takutlah kami, ya kan. Kami teleponin lah papaku. Untung papa sama mamaku cepat datang. Ortuku nggak percaya. Pas udah berhenti hujan, kami cek lah, nggak ada suara langkah kaki. Nggak ada. Serem kali, anjir. Terus kanti, pas ada kakak sepupuku dari kampung datang nginep di rumahku. Mereka 2 orang. Oke, 2 orang nginep di rumahku di lantai 2, lantai tamu. Oke, ruang tamu. Pas kali di tengah malam situ aku belum tidur lah, ya kan. Tiba-tiba mereka turun lari-lari. Terus ditanya mamaku, lah kenapa weh? Kata mereka ada yang ngetok-ngetok kamar. Mereka keras sekali. Padahal situ udah tengah malam. Kagetlah kami. Jadinya mereka 2 tidur. Jadi mereka 2 tidur di kamarku. Oke. Keren banget ya, setannya minta jail deh. Di sekolah aku, pas aku masih kelas 7 SMP, ada anak baru aja meninggal. Pas kami naik ke kelas 7, datanglah kawanku lah kan, mantan sekolah sana. Terus kata setan ini, lah setannya ngomong. Terus kata setan ini, awalnya kawanku nggak kenal. Katanya setan ini
tolong panggilkan Goliano. Aku rindu sama dia. Si Goliano ini sahabatnya, terus tiba-tiba ngilang lah setan ini. Takutlah kawanku ini kan. Terus diceritain sama guru BK. Awalnya mereka nggak percaya. Terus katanya, kata setan ini, cowok ini pakai baju sekolah, separuh badannya sama mukanya hancur total. Saking nggak percaya, guru BK disebarkan ke guru-guru sama beberapa ortu. Ternyata emang ada anak SMA papanya meninggal pas mau ujian UN. Mereka tabrakan sama truk di Brastagi pas mau jemput mamanya pulang kerja. Dan dia datang mau jenguk sahabat-sahabatnya. Dan lebih horornya lagi, setannya jumpain kawanku ini di toilet sekolah lamaku yang terkenal angker. Akhirnya cerita ini dirahasiakan. Cuman anak-anak OSIS aja yang tahu. Takutnya berbahaya. Pas siap kejadian itu diadakan ibadah di gereja, terus dipanggil pastor. Didoainlah sekolahku. Kita lanjut. Jadi aku tuh udah hampir 2 tahun tinggal di rumahku yang sekarang. Kamarku kan di lantai 2. Nah, sebelah jendela kamar tuh kayak gudang gitu. Jadi setelah UNBK selesai, aku jadi sering begadang karena kan nggak sekolah ya kan. Jadi kayak aman aja lah begadang, bangun siang nggak masalah. Aku juga gitu. Jadi singkat cerita, aku nonton YouTube lah di jam 1 gitu. Mohon maaf, ngapain juga yang ngampung. Tapi nggak apa-apa sih, juga begadang ya kan. Posisiku pas kali ngadep ke jendela karena ya enak aja gitu kan. Tiba-tiba ada suara langkah kaki kayak naik tangga gitu loh. Memang pas kali tangga tuh di dekat jendela kamarku. Aku kira abahku kan, jadi dia mau aku matikan videoku nih. Takut kena ciduk juga, soalnya nggak dikasih begadang. Terus abis itu kan hilang suara itu. Lama lah aku pada jendela yang dilapisi gorden itu. Abis itu adalah 10 menit aku terdiam. Ku hidupi lagi videoku. Nontonlah aku terkekeh-kekeh. Abis itu kok tiba-tiba ada suara lagi. Sama juga kayak tadi. Abis itu diam lagi aku kan. Ku matiin lah semua HP ku, pura-pura tidur aku. Tapi pas aku pejamin mataku, kok kayak ada yang nengok aku gitu. Padahal aku mati lampu kamar kalau tidur. Ku buka mataku. Sumpah ya, ada bayangan kayak bapak-bapak gitu di balik jendelaku. Shit, aku kaget kan? Aku takut tapi geram juga. Kupikir astagfirullahaladzim, kimak lah, siapa nih anjir nakut-nakutin aja. Lama lah aku liatin aja. Ku buat aku nggak takut padahal aslinya jantungku udah detak. Abis itu kan hilang lah dia. Ya udah, aku hidupin lagi videoku. Ku tonton yang lawak-lawak biar aku lupa sama kejadian yang barusan kan. Bukan apa, mau tidur pun nggak bisa. Ya aku bantai aja lah. Adalah 15 menit aku nonton, diketok-ketok kaca jendelaku. Itu asli sih, aku teriak-teriak sekencang-kencangnya sambil bilang kalian baca sendiri ya. Di situ udah nangis aku, tapi geram aku kok digangguin. Sumpah sih, aku tuh 3 hari nggak tidur. Tapi abis itu udah terbiasa, bahkan sampai sekarang masih ada kalau aku begadang ya. Itu sih betul-betul aku takut kali. Sekarang kalau dia ada tiba-tiba ngetok kaca, aku bilang, cabutlah, kok kira aku takut kali sama kau, najis kali setan. Udah abis itu dia pergi, tapi kawanku yang diganggu dia kalau kawanku nginep. Ini nggak bacain ceritanya agak ribet karena tanda koma di mana, tanda titiknya di mana. Tapi seriously itu bakal serem banget sih ya ceritanya. Wow. Jadi waktu dulu aku kecil, aku, adik aku, om aku sama papa aku pergi ke tapak tuan. Kami masih pakai mobil ambulans. Mohon maaf, perginya pakai mobil ambulans. Oke, cakep, siap, gua suka gaya lo. Udah gitu, tiba-tiba mobil kami mogok. Waduh. Dan itu di gunung tengah malam. Terus aku kebangun. Terus om aku kayak langsung berhentiin mobilnya. Papa sama om aku ngecek gitu, ada yang salah nggak sama mobilnya. Oke. Udah gitu aku tiba-tiba bilang, "Pah, itu kok ada cewek sama cowok, terus ada anak kecil banyak kali." Oh, mungkinnya setannya tuh beranak pinak gitu. Terus kediamlah mereka.
Terus om aku kayak baca-baca surah gitu, akhirnya bisa jalan mobilnya. Ternyata cewek cowok dan anak-anaknya itu syaiton. Sebenarnya stok cerita hororku banyak. Awalnya kemarin kan mabit pertama nih di sekolah. Yang namanya mabit kan kegiatan agama pastinya rundown, juga kegiatan agama banyakan, tapi yang paling menarik adalah kaderisasi. Itu kayak sidang tengah malam tapi mereka tidur dulu, jadi biar agak horor sekalian tes mental. Ini ceritanya masih jam 11:30, ada diskusi bersama di lapangan lampu parkiran. Sun juga belum mati, jadi nggak gelap-gelap kali. Iya, diskusinya tengah malam ya, mantap. Adik-adiknya juga ada pada tidur juga. Dan lah, aku kira udah siap diskusi. MADK nggak mau tidur. Aku inisiali aja namanya, karena di Nimi Talks ini sangat-sangat privacy guys. Jadi kami main gitar lah tengah-tengah malam. Lapangan pas di tiang bendera ini jam 1 lewat malam nih bener-bener udah gelap. Yang lain udah pada masuk ruangan. Palingan yang laki-laki main volley. Ya ampun, lu pada main volley tengah malam. Ya ampun ya elah. Aduh, ini rencana mau diet atau memang sama teman-teman, atau seru aja gitu main tengah malam? Agak-agak dipertanyakan gitu. Bisa dikatakan posisi kami tuh paling jauh dari mereka. Kami nyanyi-nyanyi lah lagu di kalimat ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Pas pula si A ngevideoin itu. Sor kali sebenarnya. Dosin bom. Nampak tapi M udah ngerasain gak enak. M bilang lah, weh udahlah gak usah video-videoin, udah malam, ngeri juga. Iya juga. Tapi si A masih ngelanjut. Pas udah siap, kami kan lihat sama-sama, niatnya mau nge-SG-in. Rupanya pas di koridor ada yang lewat baju SMA, rambut panjang, jalannya menurun. Arah paret di sini masih positive thinking. Setelah dikupas-kupas, mana ada kami yang baju SMA, sedangkan kami busana muslim. Kalian kalaupun pakai baju SMA, baju pramuka. Aduh, sekolah gua horor juga ternyata. Lah elah, gimana nih? Oh ya, pernah kan camping di tempat taman edukasi gitu kan. Jadi aku nginep lah bareng semua sama anak pramuka. Pas malam harinya setelah selesai briefing panitia, jadi ada kawanku minta temenin ke kamar mandi. Jadi aku kawanin lah. Setelah dia masuk ke kamar mandinya, aku kan di luar, jadi aku nampak bayangan hitam lewat di depanku. Terus aku cek kan, aku nampak kayak cewek berdiri di balik pohon dan itu rambutnya panjang, terus pakai baju putih, terus melayang. Kayak nggak ada kakinya gitu kan. Aku jadi takut, tapi aku nggak nunjukin gitu kalau aku takut. Jadi itu kamar mandinya di tengah-tengah pohon. Sawit. Ya terus kawanku keluar lah dari kamar mandi dan terus kawanku nanya, kau kenapa terus? Kau kenapa? Terus nggak ku jawab nggak apa-apa. Terus ku jawab nggak apa-apa. Kenapa aku bilang nggak apa-apa? Nanti takut pula kawanku masuk ke kamar mandi itu. Oh my god, memang iya sih ya kalau kegiatan-kegiatan kayak pramuka atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan camping, hutan, berasa tuh banyak banget cerita yang kayak gitu. Alhamdulillahnya aku nggak pernah sih cerita-cerita kayak gini, nggak pernah ngerasain kayak ada horor-horor gitu dalam hidup, nggak pernah. Yang horornya adalah saat aku mencintai tidak mencintai aku. Oke, jadi gini, kemarin pas puasa itu, jadi lebih tepatnya pas sahur. Aduh, ceritain sahur nih. Jadi rumah yang dulu tuh ditinggalin tuh memang rada angker, karena bukan aku doang yang ngerasain, tapi orang lain juga sering nampak. Jadi ceritanya tuh gini, pas sahur hari itu, jadi ceritanya aku mau datang nih bundaku, aku yang kukira ada di kamar mandi. Jadi aku selesai nonton TV, aku teriak-teriak nih, bunda di mana? Terus nggak beberapa lama ada yang jawab nih, saya dek. Dengan nada halus. Nggak beberapa lama aku berdiri dan mau jalan menuju kamar mandi, karena suaranya berasal dari dapur yang dimana itu arah ke kamar mandi juga. Selagi aku berdiri sambil jalan, aku panggil lagi nih, dan suara itu jawab lagi, saya ini di sini. Suara itu benar-benar halus dan dari kamar mandi. Dan ini gimana sih, ribet banget tulisannya.
dan itu jelas sekali karena posisi aku udah deket kamar mandi. Terus aku mau lihat nih di kamar mandi, soalnya pintunya kebuka. Pas aku mau jalan lagi, nggak beberapa lama bundaku manggil. Ngapain adek di situ? Bunda di kamar mandi dari tadi. Bunda sholat manggil-manggil dari tadi. Terus aku terkejut dong, dan aku lari-lari langsung ke kamar bundaku. Pas sampai di kamar aku langsung bilang, Bun, tapi di kamar mandi. Terus bundaku jawab, hah, Bunda sholat kok. Bunda dengar adik manggil, cuman kan Bunda lagi sholat. Dan aku langsung cerita ada yang nyaut tadi, Bun, tapi di dapur. Ya udah, bunda aku tuh kurang percaya gitu sama yang kayak begituan. Jadinya ya udah aku tidur di kamar berdua karena memang aku parnoan. Ya saya serem banget. Jadi aku punya banyak cerita sedikit nih. Aku pernah nggak cakapan sama orang tua aku, terutama ibu aku. Astagfirullahaladzim, ngapain kayak gitu, nggak boleh. Itu aku nggak cakapan sampai lebih dari 3 hari. Aku juga lupa. Itu gara-garanya aku kayak ngebentak gitu. Aku tahu sih aku salah, tapi di posisi itu juga aku lagi capek gitu. Aku disuruh ngapain gitu, aku lupa. Kayak berdosa aja gitu. Lo nggak cakapan sama orang tua, ya iyalah, mana boleh kayak gitu. Semarah-marahnya kamu sama orang tua kamu nggak boleh nggak dicakapin juga, tetap cakap. Cuman ya kesal itu memang ada, nggak boleh gitu. Ma orang tua tuh, ya orang tua lu nggak pernah salah gitu loh. Aku sedih, tapi hati kecilku berkata, hey hey ho, kau jangan bersedih karena kau princess Penelope. Kirain tadi horor. Oh, horornya itu udah berbicara dengan orang tua tidak cakapan, teman-teman. Siap. Oke, the next them. Hai Uti, saya mau cerita spiritual nih. Jadi gini, gue tuh pernah kan malam-malam tuh jam 1 pagi nih. Gue kalau malam mandinya nggak jam 6 sore, tapi jam 12 malam kadang. Lu sih kagak ada kerjaan. Nah kemarin tuh kalau nggak salah ya, kan waktu aku masuk kamar mandi aku kan letakin handuk tuh di gantungan yang ada di kamar mandi. Terus waktu gue basahin badanku, nah disitu awal mula semuanya. Waktu nyiram badan aku di situ, tiba-tiba ada yang gedor ventilasi kamar mandi terus gua kira cuman angin doang kan. Terus setelah itu gua biarin aja kan, terus kayak untuk kedua kalinya kayak ada suara dari belakang rumah gua. Terus yang gobloknya gua cuek aja gitu. Bagus, cakep, bagus, cuekin aja. Setan-setan mah nggak perlu dipuntungin banget, sebenarnya banget gitu. Nah yang ketiga kalinya ini yang paling serem, dia ngeliat gua sambil mukul kaca ventilasi gua. Hah? Jadi itu setan ngeliat kamu bugil. Kenapa nggak diajak mandi sekalian berdua? Kalau bisa diajak collab buat YouTube. Terus habis itu tanpa sengaja gue lihat kan, dan ekspresi aku langsung kayak monyet asli, dan gue nggak ngerasa jantung gue tuh berdebar kencang. Dan dari kamar mandi gue langsung basah-basah, lari-lari ke tempat tidur dan langsung narik selimut tidur. Sesudah itu 2 jam kemudian, lu begadang bener banget ya. 2 jam kemudian gue mandi, keringin badan dan pakai baju langsung tidur lagi. Pokoknya ini pengalaman yang terseram yang pernah ada dalam hidup gue. Tengah lucu deh, gue ngakak. Oke, jadi ini ceritanya 3 tahun yang lalu. Aku lagi jalan-jalan gitu sama teman-teman dan nginap di villa. Pas malamnya itu acara bakar-bakar gitu. Nah aku nggak ada kerjaan, jadi diam aja duduk di dalam. Terus aku keluar pengen nyari angin-angin. Tiba-tiba aku lupa semuanya. Terus kalau menurut cerita temanku, aku tuh keluar villa, terus lari ke belakang yang tepatnya banyak pohon-pohon gitu. Nah terus pas aku keluar tuh ada yang langsung ngejar, tapi udah keliling 1 putaran nggak nemu. Pas dicari lagi, keliling lagi, 2 orang kayak aku dikepung gitu dari kanan kiri. Terus aku teriak terus nangis, dan akhirnya dibawa ke dalam, dikasih air doa gitu sama guru, tapi aku nggak inget semuanya. Oke, keren banget, gila uwe. Jadi ini keadaannya lu bener-bener nggak nyadar. Gila, lu bener-bener gak nyadar. Jadi kayak lu inget tuh lu keluar pengen nyari angin, tapi yang lu dikepung, lu dikejar. Itu kayak out of normal. Wow.
Oke teman-teman, makasih banyak loh ya udah mau sharing-sharing cerita horornya dari teman-teman semuanya. Aku kayak speechless gitu loh, ngerti gak sih? Kayak oh my god, banyak banget yang respon ke channel aku. Semoga yang respon dan yang ngehargai usaha channel aku doain murah rezeki, sehat selalu, dan kamu jadi orang sukses dunia akhirat. Amin. Ih teman-teman, sumpah ya, ini cerita pada merinding semua. Cuman yang kayak di kamar aku lagi dingin-dingin aja, jadi aku bawa enjoy aja sebenarnya. Aku merinding. Dan aku lapar banget, belum makan. Oke deh teman-teman, makasih yang udah nonton videonya. Semoga teman-teman yang nonton juga dapat sharing, dapat ceritanya juga. Pokoknya Yumeni Talks ini udah bener privacy banget, dan aku mau ucapin terima kasih udah mau ikut partisipasi dan respon dan attention ke channel aku. Kalian adalah teman-teman yang amazing, keluarga, kakak, abang yang bener-bener amazing. Love you guys. Jangan lupa di subscribe. Sebelumnya itu kalau misalkan suka sama video aku, tolong dong jempol. Karena gini loh, kalian nonton gitu kan, 100 orang nonton, yang like cuma 10, mohon maaf tidak sebanding dengan viewers teman-teman sekalian. Tapi nggak apa-apa, aku masih menghargai itu. And I hope you enjoy from my video, for this video. Oke, selanjutnya kira-kira aku membuat Yumeni Talks tentang apa, atau YouTube Talks tentang apa, ada deh, kepo banget aja. Oke deh, bye guys, see you on the next video. Saya Putri Efma, pamit dulu ya. Ah, 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 ah.